Baik, selamat malam anak didik kami siswa kelas 10 MIA dan IS. Kita ketemu kembali di pelajaran fisika di sesi yang kedua tentang topik vektor. Kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan resultan vektor secara analitis. Nah, kita tinjau kembali bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana penentuan resultan secara grafis. Jadi di materi yang sebelumnya kita mempelajari penentuan resultan vektor secara grafis dengan menggunakan metode segitiga, ya, kemudian menggunakan metode jajaran kencang ataupun menggunakan metode poligon. Nah, kali ini kita akan mempelajari penentuan vektor dengan menggunakan metode analitis. Jadi metode analitis ini kita akan mempelajari dari dua metode. Yang pertama sudah dikasih pengantarnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan menguraikan sebuah vektor menjadi komponen ke arah sumbu X dan menjadi komponen ke arah sumbu Y. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kalau beberapa vektor atau beberapa gaya yang bekerja, bagaimana kita menentukan resultannya secara analitis dengan menggunakan vektor komponen. Nah, yang kedua nanti kita akan mempelajari bagaimana penentuan resultan dengan menggunakan dalil kosinus, ya. Jadi bagaimana kalau ada dua vektor yang bekerja mengapit sebuah sudut, jadi kita akan mempelajari penentuannya dengan menggunakan dalil kosinus yang sebenarnya sudah dipelajari di matematika pada topik trigonometri, ya. Jadi kita pelajari dulu yang pertama, yaitu penentuan resultan vektor dengan menggunakan vektor komponen. Nah, perhatikan gambar berikut di mana ada dua gaya yang bekerja. Nah, dua gaya tersebut ada gaya F1 yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, ya. Jadi besar sudut theta, kemudian ada gaya F2 yang membentuk sudut beta. Nah, perhatikan sudut beta di sini sebenarnya adalah sudut yang ditentukan oleh soal, ya. Tapi perhatikan bahwa kita harus tetap konsisten menggunakan sudut yang berimpit dengan sumbu X positif. Jadi dengan demikian kita tidak boleh meninjau sudut beta ketika kita menguraikan gaya F2. Melainkan kita mengambil sudut penyikunya, yaitu alfa. Nah, jadi yang fokus kita pertama adalah sudut tinjauan. Jadi sudut tinjauan untuk F1 itu tetap kita menggunakan sudut theta, karena theta berhimpit dengan sumbu X positif, ya. Kemudian untuk F2 kita menggunakan sudut alfa, ya. Jadi jika alfa tambah beta 90 derajat, maka kita menggunakan sudut alfa untuk tinjauan F2. Ini mengenai sudut tinjauan. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam penguraian vektor komponen ini adalah arah vektornya. Bagaimana kalau vektor tersebut kita uraikan ke arah X atau ke arah Y? Jika ke arah X atau ke arah Y, vektor tersebut ternyata arahnya ke atas atau ke kanan, maka tandanya adalah positif, ya. Jadi perhatikan ini tanda sama seperti yang ada di salib sumbu, bahwa kalau ke atas atau ke kanan ini adalah positif. Sementara kalau arah vektornya nanti setelah diuraikan ke kiri atau ke bawah, kita boleh memberikan tanda negatif pada gaya yang bekerja tersebut, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dua bagian ini yang perlu, ya. Jadi tidak perlu ribet dengan nilai-nilai sudut perbandingan trigonometrinya, ya. Nah, jadi kalau dari dua gaya yang bekerja ini setelah kita uraikan, maka kita boleh membuat tabulasi atau tabel perhitungan seperti pada gambar berikut. Di gambar berikut ada tabel perhitungan yang membuat kita lebih sistematis dalam menghitung, ya. Jadi ada kolom pertama yang kolom untuk menentukan gaya-gaya yang diberikan oleh soal. Kemudian kolom kedua adalah penguraian gaya terhadap sumbu X, dan kolom ketiga adalah penguraian gaya terhadap sumbu Y. Apa boleh terbalik? Boleh, tidak jadi masalah. Yang penting ke arah sumbu X kita tetap konsisten menggunakan perbandingan kosinus, ya. Kemudian ke arah sumbu Y kita tetap konsisten menggunakan perbandingan sinus. Jadi penguraian gaya F1 terhadap sumbu X kita kalikan F1 kosinus theta. Ya, demikian juga ke arah sumbu Y ada F1 sinus theta. Nah, F2 ke arah sumbu X, di sini saya memberikan tanda negatif. Kenapa tanda negatif?
Karena F2 waktu kita uraikan ke arah sumbu X, dia arahnya ke kiri. Ya, jadi kalau ke kiri itu dia adalah negatif. Jadi kita boleh memberikan tanda negatif pada F2-nya. Tapi hati-hati, sudutnya tetap sudut alfa, ya. Jadi kita memakai sudut penyikunya 90 dikurang beta, ya. Nah, jadi untuk F2 arahnya kenapa tidak negatif, Pak? Ya karena F2 waktu diuraikan dia ke atas. Ya, jadi ke atas itu tandanya positif. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing besar gaya yang telah diuraikan, maka kita jumlahkan. Kita beri simbol sigma Fx, jumlah artinya ya. Kemudian juga ke arah sumbu Y kita jumlahkan sigma Fy. Sehingga penentuan besar resultan vektor dari kedua gaya F1 dan F2 itu kita hitung dengan menggunakan sebuah perhitungan yang mirip seperti dalil Pitagoras ya. Jadi ini ada miripnya seperti akar X kuadrat tambah Y kuadrat yang adalah R ya. Tapi R di sini kalau di Pitagoras adalah jari-jari, sementara di sini adalah resultan. Ya, resultan berarti adalah sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy kuadrat. Sementara arah dari resultan vektornya kita menggunakan perbandingan trigonometri tangens ya. Jadi tangens itu ingat kembali bahwa tangens itu adalah desa. Desa atau depan dibagi samping, maka sisi depan sudutnya itu adalah sumbu Y ya. Kemudian sisi sampingnya adalah sumbu X ya. Sehingga kita menggunakan perbandingannya, atau kalau nanti ditanya theta besar sudutnya, Anda cukup menuliskan arcus tangen dari nilai yang Anda bagikan tadi. Ya, jadi dari sigma Fy dibagi sigma Fx kalau tidak menggunakan kalkulator ya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada 3 gaya yang bekerja, ada F1, ada F2, ada F3 ya. Dan perhatikan di sini bahwa tidak ada besar sudut yang dicantumkan. Tetapi ada skala yang ditetapkan. Dikatakan di sini bahwa jika satu kotak mewakili, nanti satu kotak atau satu unit mewakili 1 Newton gaya yang bekerja. Jadi kalau ke arah sumbu X, satu kotak ini adalah 1 Newton. Ya, inilah 1 Newton. Ya, jadi kalau ke arah sumbu Y, satu kotak ini adalah 1 Newton. Oke. Nah, jadi kalau satu kotak ini adalah 1 Newton persegi ya. Nah, jadi kita perhatikan bahwa dari setiap gaya-gaya ini kita uraikan. Misal, F1 kalau kita uraikan, kalau F1 saja kita tidak tahu berapa besarnya. Ya. Tetapi ketika kita uraikan ke arah sumbu X, kita mendapati bahwa F1X besarnya adalah 3 kotak. Ya, 3 kotak atau 3 Newton. Demikian juga kalau F1 kita uraikan ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu Y kita mendapati bahwa F1 itu besarnya adalah 4 Newton. Ya, jadi demikian semuanya kita uraikan. F2 juga demikian kita uraikan. Nantinya F2 ke kiri. Ya, F2 nanti kita dapati bahwa arahnya ke kiri. Ya, tetapi kalau untuk ke arah sumbu Y, F2 arahnya ke atas. Nah, demikian juga F3 ke arah sumbu X tidak ada. Ke arah sumbu Y dia ke bawah, jadi F3 itu hanya ada ke arah sumbu Y. Nah, jadi kita lanjutkan perhitungan kita. Nah, dari setiap gaya-gaya yang sudah kita uraikan tadi, tinggal kita kelompokkan berdasarkan jenis penguraiannya. Ya, jadi kita menggunakan tabulasi ini. Perhatikan bahwa di kolom pertama ada gaya-gaya yang bekerja F1, F2, dan F3. Sementara untuk Fx, nah tadi kita sudah uraikan F1, ke arah sumbu X besarnya ke kanan 3 Newton. Ya, kemudian ke atas untuk ke arah sumbu Y dia 4 Newton. Jadi perhatikan gambarnya ya. Kemudian untuk gaya F2. Ya, F2 dia minus 3 karena dia ke kiri ya. Perhatikan bahwa F2X itu dia arahnya ke kiri 3 satuan atau minus 3 Newton. Sementara F2 ke arah sumbu Y besarnya adalah 3 Newton tapi ke atas ya. Jadi positif 3 Newton. Selanjutnya F3 ke arah sumbu X tidak ada, berarti dia 0. Dan ke arah sumbu Y, F3 adalah 2 Newton ke bawah atau kita tuliskan minus 2. Nah, kemudian semuanya kita jumlahkan. Bahwa kita mendapati ke arah sumbu X bahwa gayanya semua setimbang. Ya, atau tidak ada gaya yang menang di sini, jadi semuanya habis.
karena antara F2X dengan F1X besarnya sama tapi arahnya berbeda, jadi mereka saling menghabiskan. Tetapi ke arah sumbu Y kita mendapati 4 ditambah 3, 7, 7 dikurang 2 adalah positif 5, ya, positif 5 Newton. Sehingga resultan gayanya kita hitung dengan menggunakan sigma gaya yang bekerja ke arah sumbu X 0, ditambah sigma gaya yang bekerja ke arah sumbu Y 5, maka kita mendapatkan besar resultannya adalah 5 Newton. Nah, sebenarnya dari gambar saja kita sudah tahu bahwa 5 Newton ini adalah ke atas. Ya, jadi dia menghasilkan gaya yang unggul 5 ke atas dari 4 tambah 3 dikurang 2. Ya, jadi itu 5 Newton. Nah, sementara kalau kita membuktikan dengan formula tangens tadi, kita mendapati tangens theta itu adalah sigma Fy 5 dibagi sigma Fx 0. Nah, 5 dibagi 0 itu sebenarnya tidak terdefinisi. Dan dalam perbandingan tangens, kita mendapati bahwa tangen 90 lah yang tidak terdefinisi. Jadi besar sudutnya itu adalah 90 derajat ya. Jadi sama kita buktikan tadi bahwa tetanya adalah 90 derajat atau ke atas. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh yang kedua. Baik, di contoh yang kedua kita perhatikan bahwa di sini dia sudah memberikan besar sudut ya. Jadi kalau tadi kita menguraikannya dengan menggunakan skala-skala kotak yang diberikan dan sesuai ketentuan soal, di sini dia tidak memberikan kotak tapi dia sudah memberikan arahnya ya. Perhatikan di sini bahwa ada F1 sebesar 5 Newton yang membentuk sudut 45 derajat, kemudian ada F2 4 Newton yang membentuk 30 derajat, tetapi ke sumbu Y. Berarti yang kita harus tinjau nanti adalah penyikunya ya. Jadi penyikunya yang kita pakai di sini adalah 60 derajat. Ya, jadi yang 30 derajat ini jangan dipakai ya. Nah, sama seperti di sini ada catatan tambahan, kita diizinkan menggunakan kalkulator, kemudian perbandingannya soal akan memberikan jika penggunaan kalkulator tidak diizinkan. Ya, tetapi dari sini kita perhatikan bahwa kita nanti akan mengambil 2 angka desimal ya. Nah, mari kita selesaikan soal ini. Jadi caranya sama seperti kita menguraikan gaya pada contoh yang pertama tadi ya. Nah, gaya yang pertama sebesar 5 Newton, kemudian kita uraikan ke arah sumbu X sebesar 45 derajat, berarti 5 dikali kosinus 45. Kosinus 45 besarnya tadi adalah 0,71 ya, jadi kita kalikan, maka kita mendapatkan ke arah sumbu X, F1-nya adalah 3,55 Newton. Nah, karena besar sudutnya 45, maka perbandingan sin dan cos itu sebenarnya sama ya, tadi sudah dituliskan. Sehingga ke arah sumbu Y juga kita mendapatkan besar dari penguraian gaya 1 ini adalah 3,55 Newton. Sementara untuk gaya yang kedua 4 Newton. Karena tadi dia di soal ditentukan 30 derajat terhadap sumbu Y, maka kita menggunakan 60 derajat terhadap sumbu X. Tetapi hati-hati ya, di sini ada tanda negatif yang artinya dia ke kiri. Sudah, jadi kita pakai minus 4 kosinus 60. Kosinus 60 adalah setengah, berarti minus 2 Newton. Inilah penguraian gaya F2 terhadap sumbu X. Sementara untuk ke arah sumbu Y, F2-nya sudah positif karena ke atas, dan kita menggunakan 4 kali sinus 60, ya, yaitu 3,48 Newton. Nah, kemudian kita akan menguraikan, kita mendapati 3,55 dikurang 2, kita mendapati nilai yang bekerja masih positif 1,55 Newton. Sementara ke arah sumbu Y kita mendapatkan gaya yang bekerja sebesar 7,03 Newton. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan formula yang sama seperti contoh sebelumnya, sigma Fx kuadrat kita dapatkan 1,55 kuadrat yaitu 2,4025, 7,03 kuadrat 49,4209. Kemudian kita jumlahkan, kita mendapatkan angka 51,8234 yang kita akarkan besarnya adalah 7,2 Newton. Ya, nah jadi resultannya adalah 7,2 Newton. Oke. Sementara dari tangens kita mendapatkan arah resultan yaitu 7,03 Newton untuk sigma Fy. Ya, kita bagi dengan sigma Fx ya 1,55. Kita mendapatkan 4,53 yang kalau kita arkuskan ya, jadi kalau di kalkulator itu ini nanti kita tuliskan dengan second function ya.
Jadi second function untuk tangen dari 4,53 ya. Jadi kita akan dapatkan tangen pangkat min 1. Jadi kita nanti mendapatkan tetanya sebesar 77,6 derajat ya. Ini pembulatannya. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa resultan gaya yang bekerja adalah 7,2 Newton dan arahnya adalah 77,6 derajat. Baik, ini contoh yang kedua untuk penentuan resultan dengan menggunakan metode vektor komponen ya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada penjelasan penentuan resultan vektor dengan menggunakan dalil kosinus. Baik, sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai dalil kosinus yang dipelajari di matematika topiknya trigonometri ya. Jadi pembahasan dalil kosinus di sini adalah untuk segitiga sembarang. Tentu segitiga kita sudah tahu memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Jadi di gambar ini ada segitiga ABC, kemudian ada sisi A yang berhadapan dengan sudut A atau sudut alfa ya. Kemudian ada sisi B yang berhadapan dengan sudut B atau sudut beta, dan sisi C yang berhadapan dengan sudut C atau sudut gamma ya. Ini masalah nama saja, tidak ada masalah ya. Bisa juga kita hanya menyebutkan sudut A, sudut B, dan sudut C ya. Atau ada juga yang menyebutkan sudut alfa, sudut beta, sudut gamma. Ini tidak jadi masalah ya. Nah, tetapi dalil kosinus ini tentunya dipergunakan untuk menentukan komponen yang tidak diketahui. Sekali lagi, yang tidak diketahui. Jadi ini yang mau dicari. Dengan catatan tentu ada yang diketahui. Nah, apa yang diketahui dan kapan dalil kosinus dipakai? Kalau diketahui sisi sudut sisi, artinya dua sisi mengapit satu sudut. Misalkan sisi B diketahui, sudut A diketahui, sisi C diketahui ya. Jadi saya kasih tanda seru di sini ya. Ini diketahui. Sudah. Nah, ini yang diketahui. Sudah. Jadi dua sisi mengapit satu sudut. Ini yang disebut dengan sisusi ya, sisi sudut sisi. Nah, tentu yang dicari apa? Yang dicari itu tentu adalah sisi yang berada di depan sudut yang diketahui. Jadi yang ditanya itu nanti adalah berapa panjang sisi A ya. Nah, ini kalau diketahui sisusi ya. Atau kalau diketahui ketiga sisinya, misal sisi B diketahui tanda seru, sisi C diketahui tanda seru, sisi A diketahui tanda seru ya. Jadi kalau ketiga sisi diketahui, tentu apa yang mau ditanya? Ya sudutnya. Apakah sudut A yang ditanya, apakah sudut C yang ditanya, atau sudut B yang ditanya ya. Jadi inilah pemakaian dari dalil cos atau aturan kosinus ya. Kalau diketahui sisusi atau sisi sudut sisi, atau diketahui sisi, tiga sisi yang diketahui ya. Nah, sekarang dalil ini akan kita pakai penerapannya kepada penentuan vektor. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada penerapan di vektor, jadi formulasinya, penurunannya ini kita pakai. Perhatikan di sini ada contoh. Nah, jadi penurunannya tidak perlu dijelaskan secara langsung, tapi kita langsung pakai aplikasinya ya. Jadi kalau yang penulisannya sedikit berbeda ini artinya diketahui ya. Jadi kalau diketahui sisi B, sudut A dan sisi C diketahui, maka A kuadrat adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC dikali kosinus A. Perhatikan sudut A-nya ya, kosinus A. Nah, jadi sedikit gampang untuk mengingatnya karena mereka ini adalah yang berhadapan-hadapan ya, sisi A dengan kosinus A. Kemudian sisi B dengan sudut B ya, kemudian sisi C dengan sudut C. Jadi gampang untuk mengingatnya ya, tinggal mengganti-gantinya saja. Nah, jika diketahui ketiga sisinya, kita juga tinggal menggunakan formula yang sama dan kita pindahkan secara aljabar ya. Jadi ini juga yang kita pakai sehingga kita mendapatkan kalau tiga sisinya diketahui, maka sudutnya bisa ditentukan ya. Nah, tetapi penerapan dalil kosinus ini kita menggunakan penentuan panjang sisi untuk penentuan resultannya. Oke, baik. Nah, jadi
bantuannya, jadi kita ingat bahwa formulasinya adalah formulasi aturan kosinus atau dalil kosinus. Oke? Nah, jadi kita terapkan ke dalam penentuan resultan vektor. Nah, di sini ada dua gaya yang mengapit satu sudut. Perhatikan bahwa di sini ada F1 dan F2. F1 dan F2 ini mengapit sudut theta. Nah, jadi seperti biasa, waktu di metode grafis kita boleh memindahkan salah satu vektor pindah ke ujungnya supaya kita mendapatkan metode segitiga. Kira-kira begitu ya. Jadi kita lihat bahwa penentuan segitiganya kita mendapatkan F1 itu kita pindah ke ujung vektor F2. Sudah, jadi kita mendapatkan resultannya secara segitiga. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah besar sudutnya. Kalau tadi besar sudutnya adalah theta, ya. Jadi waktu kita pindah, kita mendapatkan sudut pelurusnya. Sudut pelurusnya itu adalah 180 dikurang theta. Ya, ini adalah sudut pelurus. Yang kalau kita jumlahkan dengan theta, ini hasilnya nanti 180. Sudah? Jadi praktis kita mendapati dua buah sisi yang diketahui, ya, dengan besar sudut yang diketahui. Sudah? Jadi dalam konteks ini kita sudah mendapatkan kelengkapan dari dalil kosinus, yaitu sisi, sudut, sisi. Ya, sehingga inilah yang akan ditanya. Berapa sih panjang R? Nah, jadi dengan menggunakan dalil kosinus, kita dapatkan R kuadrat adalah kuadrat dari sisi yang mengapit sudut kurang 2 kali sisi yang mengapit dikali kosinus sudutnya. Di sini saya kasih namanya titik O. Ya, kosinus O. Oke, nah sudutnya inilah yang mau kita pakai. Jadi kemudian kita perhatikan di sini bahwa kosinus 180 dikurang theta dari sudut berelasi. Ya, ini dari sudut berelasi, perhatikan baik-baik bahwa dari sudut berelasi di matematika bahwa kosinus 180 kurang theta itu adalah minus cos theta, ya. Atau ini adalah penjabaran dari formula kosinus di kuadran 2, ya. Jadi di kuadran 2 kita mendapatkan minus cos theta, sehingga ketika minus kosinus theta itu ketemu dengan minus yang ada di sini, maka dia menjadi tanda tambah. Oke, jadi kita dapatkan formulasinya adalah R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus sudut yang diapit. Jadi langsung lagi, ya, langsung kepada kosinus theta-nya. Oke, nah, jadi coba kita lihat penggunaannya untuk contoh soal yang ketiga, ya. Jadi di sini ada dua buah gaya masing-masing sebesar 4 Newton dan 5 Newton bekerja pada sebuah titik dan mengapit sudut sebesar 60 derajat. Hitung besar resultan dari kedua gaya tersebut. Nah, jadi langsung dengan formulasinya tadi kita dapatkan ada 4 Newton, F1 ya terserah mana yang mau F1, mana yang mau F2, ya. Yang pasti kedua gaya ini akan kita pakai dan kita kuadratkan, kita kalikan. Kemudian kita kalikan dengan kosinus sudutnya. Maka penyelesaiannya dengan singkat kita dapat terapkan bahwa R kuadrat adalah F1 kuadrat. Ini tadi sudah ada formulanya di depan. Tinggal kita pakai angkanya 4 Newton kuadrat, 5 Newton kuadrat, ditambah 2 kali 4 kali 5 kosinus sudut yang diapit. Ya, sehingga kita perhatikan, ya, di sini ada 2,5 tewas. Jadi kita dapatkan 41 ditambah 20 adalah 61. Jadi resultannya adalah akar 61 Newton. Ya, nah ini adalah penentuan resultan dengan menggunakan dalil kosinus, sepertinya lebih mudah ya daripada harus menguraikan tadi ya. Oke, baik. Kita lihat contoh yang keempat, masih menggunakan dalil kosinus, tetapi nah perhatikan ini angkanya malah tidak ada. Ya, kita baca baik-baik soalnya. Dua buah gaya yang identik itu sama besar, bekerja pada sebuah titik dengan mengapit sudut theta. Jika resultan dari kedua gaya tersebut adalah akar 2 kali gaya yang bekerja. Akar 2 kali gaya yang bekerja. Berarti gaya yang bekerja itu adalah F. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi resultannya adalah akar 2F. Nah, akar 2 kali gaya yang bekerja.
tentukanlah besar sudut apit theta. Oh, malah ini yang ditanya ya. Berapa besar sudut apitnya kalau resultannya diketahui. Oke. Baik. Dengan sukacita kita pergunakan formulasinya tadi, kita dapatkan R kuadrat ya. Ini sudah dari ketentuan yang sudah kita blok tadi rumusnya, sehingga kita tinggal memainkan angka-angkanya bahwa resultannya adalah akar 2F, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian F1-nya adalah F, F2-nya juga sama ya. Sehingga kita menggunakan operasi aljabar untuk penentuannya. Jadi di sini ada F kuadrat, kemudian 2F kuadrat cos theta. Nah, perhatikan di sini ada 2F di ruas kiri dan ada 2F di ruas kanan. Jadi habis ya, 0. Berarti di ruas kirinya 0, kemudian di ruas kanan ada 2F kuadrat cos theta. Yang kalau kita pindahkan secara aljabar pun, kita mendapatkan cos theta itu 0. Sehingga berapakah sudutnya? Kalau kosinusnya adalah 0. Ya, dari tabel kita mendapati besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, karena kosinus 90 derajat itu adalah 0. Ya. Nah, jadi ini penggunaan dari dalil kosinus, formulasi penentuan resultan dari dalil kosinus. Oke. Baik, sebagai contoh penutup ya, di sini kita perhatikan bahwa ada contoh yang sama, identik sepertinya dengan contoh yang ketiga tadi, tapi di sini yang ditanya adalah selisih. Nah, perhatikan ya, jangan terjebak. Selisih dari kedua gaya tersebut. Nah, jadi ini sama dengan contoh yang ketiga, tapi tadi ditanya resultan, di sini yang ditanya malah selisih. Baik, kita bahas sama-sama. Ada penjelasan yang perlu kita sepakati, yaitu kalau resultan itu sebenarnya adalah penjumlahan yang disimbolkan dengan R, result. Ya, F1 tambah F2 artinya vektor 1 ditambah vektor 2. Nah, sementara selisih itu disimbolkan sebagai nilai mutlak atau panjangnya ya, dari F1 kurang F2. Pak, boleh nggak F2 kurang F1? Boleh, makanya ini diberikan tanda nilai mutlak. Siapapun yang lebih besar, siapapun yang lebih kecil, ya dia tidak akan mendapatkan tanda negatif ya. Nah, panjangnya mutlak. Jadi, dengan menggunakan formula yang sama dengan dalil kosinus tadi, salah satunya kita ganti menjadi negatif, ya. Jadi, misalkan F2 yang negatif, ya di sini tadi kita buat F2 yang negatif. Jadi, sebenarnya ini sama saja dengan F1 ditambah minus F2. Nah, ini kan sama dia ya. Jadi, kita tinggal pakai F2 negatif. Jadi kita mendapatkan formulasinya karena di sini F2 kuadrat tetap positif. Tetapi di sini ketika F2 negatif ketemu dengan positif, maka yang berubah itu adalah ini. Ya, jadi kesimpulannya, jika nanti yang ditanya adalah selisih, maka perbedaannya ada di tanda ini. Ya, kalau resultan dia tetap tambah, oke, kalau di resultan dia tambah, kalau di selisih dia kurang. Oke. Maka dari data contoh yang kelima ini sebenarnya ya, dari data contoh yang kelima tadi, ya kita mendapati bahwa selisihnya adalah 4 ditambah 5, ya. Jadi perhatikan di sini bukan minus 5 lagi, melainkan tetap 5. Karena kita sudah rubah di sini ya. Jadi 2 kali 4 kali 5 kosinus 60, sehingga kita mendapati 16 ditambah 25, 2 dengan kosinus 60 itu nilainya 1. Ya, jadi kita dapati angka 20 yang terkurangi dari 41. Jadi kita mendapati jawaban bahwa selisih kedua vektor itu adalah akar 21 Newton. Ya, nah ini penerapan dari dalil kosinus. Jadi kita sudah mendapati 3 contoh. Yang pertama adalah mencari resultan, ya, kemudian mencari besar sudut, dan di sini mencari selisih. Oke. Nah, jika diperlukan ya, jika ada yang bertanya bahwa tadi waktu menggunakan vektor komponen kita mendapati arah ya, jadi walaupun mungkin terkadang jarang ditanya di resultan gaya ketika menggunakan dalil kosinus, tetapi bukan tidak mungkin dapat ditentukan ya. Jadi kalau jika diperlukan, di sini saya kasih penjelasan ekstra bahwa penentuan arah resultan gaya dari
eh, resultan gaya yang bekerja itu di sini kita dapati sudutnya adalah beta. Ya. Nah, jadi beta di sini inilah besar sudut antara resultan. Jadi berapa besar beta ini? Nah, penentuan besar sudut resultan ini menggunakan dalil sinus. Nah, sedikit saya bawa ke trigonometri. Dalil sinus itu yang bagaimana lagi? Nah, tetap pada segitiga sembarang. Jadi dalil sinus itu adalah perbandingan panjang sisi dengan nilai sinus sudut yang berhadapan. Jadi di sini bahwa perbandingan sisi A dengan sinus A itu sama dengan perbandingan sisi B dengan sinus sudut B, atau sama dengan perbandingan sisi C dengan sinus sudut C. Ya, jadi kita boleh memakai dua di antara yang tiga yang sama ini. Nah, kapan kita pakai dalil ini? Ketika diketahui sisi-sisi sudut atau sudut-sudut sisi, yang pasti di antara komponen yang diketahui ini ada yang berhadapan. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke segitiga tadi, ya, langsung kita terapkan bahwa di sini yang sudah diketahui adalah yang pertama resultan sudah dihitung, ya, kemudian sudut yang pelurus 180 kurang θ sudah diketahui, kemudian F1 sudah diketahui. Nah, ini yang mau kita tanya, ya, berapa besar sudut betanya? Nah, jadi dengan menggunakan perbandingan yang sama katanya, ya, berarti F1 dibagi sinus beta sama dengan R dibagi sinus 180 kurang θ. Ini yang pertama kita tuliskan. Ya, jadi R dibagi sin 180 kurang θ sama dengan F1 dibagi sinus beta. Nah, perhatikan di kuadran kedua sinus 180 kurang θ sama dengan sinus θ. Ya, jadi kita mendapati penurunannya bahwa R dibagi sinus θ sama dengan F1 dibagi sin beta. Sehingga sinus beta kita dapati F1 dikali sin θ dibagi R, atau beta sama dengan arcus sinus F1 dikali sin θ dibagi R. Nah, ini jika nantinya kalau ditanyakan berapa besar resultan gayanya. Oke, baik, materi kita sampai di sini, ya. Jadi silakan dibaca kembali handout ataupun e-books, ya, format PDF dari materi yang akan dibagikan oleh guru kelas masing-masing, ya. Nanti akan ada soal-soal yang akan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Baik, mewakili guru fisika yang mengajar di kelas 10 MIA dan IS, saya Janus Malau mengucapkan terima kasih untuk perhatian anak-anak didik kami sekalian. Ya, selamat belajar dan sampai ketemu. Salam sehat.